Hai 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 semuanya, balik lagi di podcast Ngobrol Nongkrong Komunikasi bareng aku, Aura. Dan gue Eri, di podcast yang katanya sih bikin mikir tapi masih bisa ketawa. Karena kalau ngobrol serius nanti dikira seminar Dan kalau kampus. terlalu santai dikira nggak punya otak nih, Ra. Aduh. Aduh. Nah, hari ini kita nggak berdua aja nih Bener guys. banget. Ya, kita kedatangan ada 3 narasumber. So, shout out to Intan, Gina, dan Amel. Halo. Hai. Halo Oke. halo guys. Coba boleh kenalin nggak sih dari kalian masing-masing? Mungkin dari yang di atas dulu. Halo semuanya, nama gue Amel, gue adalah anak komunikasi yang sekarang lagi di semester 3. Yang bingung nih, gue tuh baik mikir, apa ya perbedaan idealisme dan realitas dunia dalam media? Oh, berarti Amel ini orangnya bingungan nih, Iya. Ra. Iya. Ya kan? Dan boleh temennya di depan mungkin perkenalan. Hai, kenalin nama aku Gina. Biasanya aku tuh suka banget nulis tentang media ataupun isu sosial. Tapi kayaknya kalau di sini aku lebih pengen curhat dan ngobrol aja kali ya. Oke, boleh. Berarti Gina ini seorang penulis sosial dan kalau untuk sekarang dia cuman pengen curhat nih, Ra. Dan Iya, di sini sebelah sih. kanannya boleh mungkin perkenalan. Hai, aku Intan, anak yang bisa dibilang paling sering kena. Ini bisa dilaporin loh tiap aku nulis opini di internet. Wah, Aduh. wah, wah, wah. Berarti si Agak Intan ini bahaya nih ya. pengkritik handal sih, Ra. Kita jadi Iya nih. was-was Iya terhadap duh, takut banget pembahasan nih. kita hari ini nih, Oke. Ra. Gak bisa salah ngomong nih ya Intan ya. Bener, Bener, bener. bener. Oke, masing-masing narasumber kita itu punya personality yang lumayan bahaya sih. Nah, bener banget. Nah, gimana nih, Ra? Dan kita mau bahas apa sih, Ra, hari ini, Ra? Oke, hari ini tuh kita akan bahas seputar komunikasi. Karena kadang dunia tuh nggak berjalan sesederhana itu, Ri. Bener. Ada momen dimana lo tuh pengen banget ngomong, tapi malah kena backlash. Kayak media-media yang sekarang itu makin susah buat kita ngomong jujur. Betul. Dan Aura nih pembawaannya udah mulai berat dan tapi gue juga setuju sih tentang Hmm? buat apa ada anak ilmu komunikasi kalau medianya aja sering dibungkam gitu loh. Nah, kita langsung masuk nih ke Bener, narasumber kita karena tadi ada nih salah pas satu banget narasumber lagi kita. ya, pas banget. Betul, tadi yang sempat bilang soal idealisme, Amel. Boleh Tuh banget Amel, gue Amel. mau nanya sama lo. Menurut lo peran media itu harusnya emang kayak gimana sih? Idealnya. Iya. Ya, menurut lo Mel. Oke, menurut gue idealnya kan kita ada istilah ya dalam di komunikasi massa itu istilahnya itu adalah the watchdog atau dalam bahasa Indonesia itu anjing penjaga. Yang dimana mereka itu tuh menjaga pertama menjaga kekuasaan, terus yang kedua mereka itu harus memberikan berita yang akurat, lalu yang terakhir itu menjaga ruang publik agar publik itu bisa berekspresi secara bebas gitu kalau menurut gue. Yang dimana berarti tuh media itu nggak boleh berpihak ke siapapun, seharusnya sih gitu, seharusnya. Tapi kenyataannya gimana nih Mel menurut lo? Kenyataan realitasnya gitu. Realitanya adalah kalau setahu gue itu anjing itu kan ada anjing rabies ya, mereka tuh sering gonggong. Nah biasanya tuh sama majikannya disuntik biar jinak. Biar jinak. Iya. Nah, berarti biar dia nurut gitu ya. Dan gue merasa Kita udah paham mau ke arah mana gitu pembahasannya. ya gue merasa media sekarang tuh sudah mempunyai kepentingan sendiri dan akhirnya mereka jinak dan mungkin mereka disuntik dan diberikan sesuatu kita nggak ada yang tahu, tapi itu silakan kalian artikan sendiri. Tapi pendapat gue sih gitu ya. Dari anjing penjaga ke anjing yang dijinak. Iya benar itu. Intan masuk nih, Intan makasih lo masuk sama gue. Tapi emang sekarang lagi rame gak sih soal pembungkaman yang mana tuh caranya tuh tapi lebih diperhalus lagi gitu loh. Jadi kayak lewat tekanan yang dikasih ke kita terus juga ancaman dari si UU ITE. Gue juga sering ngeliat Intan di media sosial X, dia juga ngebahas tentang uh, UITE di mana Sebagai pengkritik gue handal pengen ya, tahu sih pengkritik pandangan handal. Intan terhadap yang kita bahas ini gitu loh. Gimana Tan menurut lo? Seberat itu kah? Iya, Seberat itu sebagai Intan. menurut gue kayak pakar X. Aduh. Pakar X. Takut ya. Takut. Nah, iya jadi kalau kita ngomongin soal UU ITE, itu masalahnya tuh ada di pasalnya yang bisa dibilang super lentur lah. Betul. Jadi alias bisa ditafsirkan seenaknya gitu. Jadi kadang kritik dikira fitnah, terus opini dikira penghinaan.
Nah, miris banget sih sebenarnya. Bahkan ya yang paling mirisnya lagi tuh biasanya nih yang kena kasus tuh sering banget bukan penyebar hoaxnya, tapi kayak orang yang mau mengeluarkan pendapat pribadinya. Kayak gitu sih. Iya lagi, padahal ya nih kalau lagi, yang kita iya iya lagi gitu ya. Padahal kan yang kita tahu tuh Komnas HAM udah selalu atau berkali-kali ngingetin kalau misalkan penerapan UU ITE itu harus hati-hati banget, kalau enggak Mm. jadinya malah kayak alat represi. Terus juga bikin orang-orang ini tuh takut untuk bersuara, mengkritik dan juga berekspresi di media sosial. Bener banget sih, Gen. Karena gue merasa sekarang tuh media sosial tuh seperti ranjau ya. Yang dimana gue merasa kita rajam ya. Jadi kayak kita mau ngomong, tiba-tiba kita hilang. Maksudnya, iya itulah. gitu kan, Aduh. bom menghilang. Ya itu menurut gue. Iya makanya jadi banyak orang yang nahan diri gitu buat berpendapat di sosmed. Padahal ya idealnya sosmed itu ya tempat untuk diskusi, untuk menyalurkan ide. Tapi sekarang ini sosmed tuh malah jadi suatu tempat yang bikin was-was kalau kita mau berpendapat gitu. Kok kayaknya ironis banget ya Tan ya. Iya. Dan katanya tuh era digital ini untuk memperluas ruang demokrasi, tapi malah disempitkan dengan pasal-pasal yang punya arti macam-macam. Jadi kayak setiap pasal tuh punya artinya masing-masing gitu loh. Jadi kalau misal dari omongan lo kayak pasal tuh kayak tepung ya, serbaguna. Jadi kayak serbaguna, terus ya siapapun juga bisa kena sesuai atasan aja. Maksudnya ya sesuai, ya mau dilempar ke siapa tuh tepungnya. Tapi itu juga jadi kayak skincare kan yang 3 in 1. Two in one. Atau buy one gitu. Aduh, serem. Ya emang bisa buat segalanya sih, tapi efek sampingnya kenapa malah nyerang kebebasan kita untuk berekspresi gitu loh. Gue bilang adalah ya serbaguna jadinya kan sekarang. Iya Betul. benar-benar. Setuju sih. Jadi kayak ya udah intinya revisi UU ITE itu penting banget. Kenapa? Karena biar undang-undang tuh nggak dipakai untuk ngebungkam orang. Jadi kayak mereka tetap pada hak-haknya mereka. Mereka bisa menyuarakan apa yang emang dari pendapat mereka gitu. Doxing itu satu penyebaran data pribadi untuk nakut-nakutin orang atau kayak ngancem orang nih. Contohnya yang kita tahu kan wartawan tuh suka nulis-nulis gitu ya. Jadi ada satu wartawan yang nulis hal sensitif. Nah itu tuh tiba-tiba banget nih tanpa ada angin ada hujan itu alamat rumahnya kesebar. Kan bahaya banget gak sih? Benar-benar. Kayak serem Tapi gitu. itu udah kejadian juga kan di kehidupan kita beneran gitu kan. Jadi Iya kayak benar. gue juga ngelihat ada beberapa jurnalis di Indonesia yang sempet jadi korban juga gitu loh. Iya, padahal secara hukum itu tuh udah dilindungi undang-undang. Benar-benar. Tapi kenapa ya masih sering kejadian? Aduh. Kebenaran tuh bukan tentang siapa yang lebih vokal, siapa yang lebih berisik ya, tapi tentang bagaimana seseorang itu menghargai privasi kita dan hak asasi kita sebagai masyarakat untuk mengeluarkan pendapat kita, karena kita punya hak dong. Bener kan? Betul. Gue Setuju setuju. banget itu. Gue setuju sama Amel. Tapi masalah gini guys. Tapi kebenaran itu nggak bisa ditegakkan dengan cara ngelanggar privasi orang lain. Dan kalau semua jurnalis itu takut karena adanya ancaman doxing, siapa yang bakal berani buat ngangkat-ngangkat isu penting gitu? Oke. Ya kita nggak sih sebagai anak ilmu komunikasi? Jurnalis ada dibungkam, Waduh, bahaya nih ya. Komunikasi Bahaya. ya. Oke, ini pas banget sama Ngomong-ngomong komunikasi nih, Ra. iya, kita akan geser dikit nih ke Geser. komunikasi. Oke. Tuh. Buat kalian nih 3 mahasiswa ilmu komunikasi ini, coba gue mau nanya menurut kalian sebenarnya hak kita apa sih dalam hal-hal yang berkepentingan seperti ini? Oke, boleh gini kali tadi kan. Boleh. Ya, boleh. Dia speak up banget tuh. Kalau menurut aku pribadi, kita tuh punya hak banget untuk nulis bahkan ngekritik lewat media kampus. Karena pers mahasiswa itu bagian dari kebebasan pers. Jadi harusnya nggak bisa tuh disensor dari satu pihak aja. Karena itu tuh masuknya udah ke komunikasi massa kan ya guys. Dimana komunikasi massa ini mencakup semuanya. Jadi kayak kita tuh bisa berkomunikasi makin luas, bisa menjangkau publik, bahkan tuh bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang udah ada gitu. Oke. Iya betul, tapi jangan lupa ya, kita juga harus ngomongin yang namanya etika gitu. Jadi bukan berarti karena kita punya kebebasan untuk berekspresi, kita jadi bebas ngomong tanpa tanggung jawab. Aduh. Benar. Nah, menurut gue itu penting sih. Etika tuh itu penting banget karena yang kita lihat sekarang ya udah banyak banget jurnalis dan media itu yang kena
represi. Kebetulan kemarin inget gak sih pas demo kemarin, gue lihat dari Instagramnya Himpunan Komunikasi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Iya kan? gua lewat sih Bentar, di situ. gue mau ngasih ke kalian. Jadi mereka bikin uploadan press release gitu, judulnya hapus jurusan ilmu komunikasi jika media masih kena tindak represi. Waduh. Jujur Aduh. Ya, Nyes bener. banget itu ya, nyes banget, nyes banget. Nah, dan gue juga bilang tadi sama lu, itu juga lewat di Instagram gua, di timeline gua, dan postingan itu ngangkat soal gimana kebebasan pers di Indonesia itu makin turun tiap tahunnya kan. Dan bahkan ada jurnalis didoxing cuman karena memberitakan hal yang nggak sesuai sama kepentingan pihak tertentu aja gitu loh. Iya, Bener banget. Apalagi di sini gue merasa media massa tuh sekarang udah dibungkam. Karena pertama yang kita lihat ya, pemerintah itu sekarang nggak transparasi ya. Yang gue merasa jalan udah transparasi. Yang dimana contohnya gini aja, contoh kecil lah. Influencer menurut gue adalah seseorang yang mempunyai power untuk mendukung kita seharusnya. Karena dia juga masyarakat seperti kita kan. Tetapi sayangnya pemerintah yang tidak transparansi ini mengajak-ngajak influencer inilah bahasanya buzzer ya buzzer, iya kan? Jadi mereka lebih mementingkan ya kehidupan mereka lah gitu. Menurut gue gitu. Jadi gue merasa ruang publik sekarang tuh ruang publik komunikasi tuh gue merasa terpelintir gitu loh. Jadi kayak Gua merasa diputer-puter kayak gitu Iya, ya, kayak diputer-puter gitu. nih kita. Bener. Iya, Nggak jujur jelas. bener banget sih Mel. Dan kalau ngomongin soal postingan yang tadi, itu tuh menurut aku pribadi yang paling ngena nyes di hati itu tuh kalimatnya yang gelar kami untuk kebenaran, bukan buzzer semata. Oh, Ya. aduh, hampar banget. Itu kayak Tambah sindiran banget. langsung buat kita nih sebagai mahasiswa komunikasi gitu. Kalau ngomongin soal postingan yang tadi, itu tuh menurut aku pribadi yang paling ngena, paling nyes di hati itu kalimat yang gelar kami untuk kebenaran, bukan buzzer semata. Oh, dalam. Ah, jujur. Proof Itu banget itu. approve. Proof by Dalam Aura. banget. Iya. Approve. Iya itu tuh jadi kayak Sindiran sindiran gitu ya. langsung untuk kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi Benar. gitu. Jadi kalau ilmu yang kita pelajari ini cuma untuk dipakai manipulasi buat nutupin kebenaran, ya buat apa jurusan ini ada? Gitu Aduh, kan? Gue setuju sih, gue juga setuju sih, Ra. Iya. Kayak sakit tapi ditampar gitu. Iya, tapi Tapi itu gue setuju, Mel. benar, itu setuju. benar. Karena hakikatnya ilmu komunikasi juga lahir buat menciptakan keterbukaan informasi ya guys, bukan untuk menutup-nutupinya. Iya lagi, iya lagi, Iya lagi, iya lagi, iya lagi. iya Dan sekarang kita juga tuh punya tanggung jawab moral tahu guys. Kenapa? Karena ya kalau media dibungkam kan otomatis kita dong yang bersuara, entah itu lewat konten, kritikan, atau bahkan kayak ngobrol secara kayak gini nih, diskusi sama yang kita lagi lakuin gitu loh. Bener sih, gue jadi kayak kepikiran, gue merasa kayak maka dari itu kita tuh harus sadar akan pentingnya kebebasan pers ya. Karena menurut gue itu bukan buat jurnalis aja. Menurut gue kita sebagai anak komunikasi nih, kita belajar 4 tahun. Menurut gue jika kita tidak sadar akan pentingnya kebebasan pers, disiplin ilmu yang kita sudah pelajari 4 tahun nih gak ada makna menurut gue jadinya. Jadi gak ada makna menurut gue. Jadi dan dari situ juga kita tuh juga bisa belajar buat berani bersuara, tapi tetap etis guys. Jadi nggak asal ngegas, tapi kita juga punya dasar, data dan nilai kebenaran. Benar, gue setuju. Data penting, Udah. data penting, data penting. Betul, betul. Ya, karena di era digital saat ini komunikasi kritis itu adalah senjatanya para mahasiswa. Dan kalau kita sendiri takut ngomong, siapa yang bantu publik buat ngertiin itu sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Iya, benar banget, benar banget. Sebenarnya karena emang ujung-ujungnya tuh kalau misalkan media dibungkam, terus suara kita dibatasi, yang hilang tuh bukan cuma beritanya, tapi kesadaran masyarakat juga nanti hilang gitu loh. Betul, setuju. Jadi di titik ini tuh gue tuh akan mempertanyakan ini dan gue juga harapannya kalian semua bisa mempertanyakan ini kayak untuk apa sih gelar kalau bukan untuk kebenaran kita semua. Gue respect dan ini semua jawabannya keren-keren sih karena ujung-ujungnya cuma dengan ngomong dan ngerti komunikasi ini kita juga bisa menjaga ruang publik ini biar jadi tetap waras gitu. Bener, at least kalian harus dukung terus jurnalis independen, jangan sebal asardat
Jangan asal sebar data pribadi dan pelajarin lebih dalam lagi undang-undang biar nggak asal panik. Dan buat semua mahasiswa di Indonesia khususnya mahasiswa ilmu komunikasi, tugas lo itu bukan cuma ngedit konten dan lu harus tahu bagaimana dalam konten itu ada makna tersendiri gitu Betul, loh. oke. Thank you buat narasumber kita, ada Intan, Gina, dan Amel. Boleh dong tepuk tangan dulu. Oke guys, see you in the next episode. Tetap kritis tapi santai dan jangan takut buat ngomong tentang kebenaran. Karena kalau yang benar aja diem, yang salah makin pede. Thank you guys. Serem 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 serem.